Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Agustian Wahyudi dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas PR5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan isi rangkuman materi dari Spotify kemarin tentang Islam dan budaya Jawa. Yang pertama yaitu budaya. Budaya adalah cara hidup dan berkembang yang dimiliki bersama oleh setiap kelompok dan diwariskan dari setiap generasi ke generasi. Budaya bisa berbentuk sebagai sistem agama, politik, adat istiadat, karya seni, bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada Jawa sebelum datangnya Islam. Dalam kehidupannya, orang Jawa selalu mengacu pada budaya leluhur yang turun-temurun. Nilai leluhur dianggap memiliki kekuatan tertentu. Kepercayaan terhadap roh leluhur menyatu dengan kepercayaan terhadap kekuatan alam yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Kemudian, itu menjadi ciri utama bahkan memberi warna khusus dalam kehidupan religiolitas serta adat istiadat masyarakat Jawa. Kemudian materi yang ketiga, ada hubungan Islam dan budaya. Islam dan kebudayaan memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Ajaran Islam memberikan aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebudayaan adalah realitas keberagamaan umat Islam tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa wujud nyata dari pengamalan ajaran agama Islam itu mampu dilihat dari kebudayaan dan kehidupan nyata para pemeluk agama Islam tersebut. Kemudian pada materi yang keempat, ada kaitan nilai Jawa dan Islam pada aspek ritual. Kedua aspek itu sangat memiliki hubungan yang erat. Hal ini dapat dilihat dalam ritual-ritual Islam, seperti peralatan yang digunakan pada waktu sholat, seperti sajadah, tasbih, dan sebagainya. Kemudian kelembagaan zakat, wakaf, dan kepengurusan pelaksanaan haji. Kebudayaan yang terdiri dari percampuran antara kedua budaya, seperti bangunan masjid, bentuk joglo, pakaian pria, atau mahromah untuk wanita, lagu qasidah, tahlil, dan sebagainya. Percampuran budaya yang membentuk pola atau cara kebudayaan sendiri ialah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan, kemudian sistem permusyawaratan, dan berbagai pemikiran yang timbul dari berbagai macam pergerakan dan sebagainya. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu universalisme kebudayaan Islam. Universalisme Islam menampakkan diri dari berbagai manifestasi penting. Dan yang terbaik adalah ajaran-ajarannya. Ajaran-ajaran Islam yang mencakup aspek akidah, syariah, dan akhlak yang seringkali disempitkan oleh sebagian masyarakat menjadi hanya kesusilaan dan sikap hidup. Hal ini dapat dilihat dari 6 tujuan umum syariah, yaitu menjamin keselamatan agama, badan, akal, keturunan, harta, dan kehormatan. Selain itu, risalah Islam juga menampilkan nilai-nilai kemasyarakatan yang luhur yang bisa dikatakan sebagai tujuan dasar syariah, yaitu keadilan, ukhuwah, kebebasan, dan kehormatan. Materi selanjutnya yaitu ada dakwah Wali Songo. Wali Songo membawa pengaruh besar agama Islam ke Indonesia. Bahkan yang membawa Islam masuk ke Indonesia adalah Wali Songo. Para Wali Songo memperkenalkan Islam tidak serta-merta, tidak ada cara instan. Sehingga Wali Songo merumuskan strategi jangka panjang. Kiai Said mengungkapkan, strategi para wali dalam mengembangkan ajaran Islam di bumi Nusantara dimulai dengan beberapa strategi. Yang pertama, ada tajrid atau bertahap. Kemudian yang kedua, ada adamul haraj atau tidak menyakiti. Para wali songo memperkenalkan Islam dengan cara berbagai macam cara, yaitu seperti melalui wayang, kemudian batik, terus lagu-lagu Jawa, tembang-tembang, dan masih banyak lagi. Kemudian materi selanjutnya ada pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam adalah konsep Islam yang memiliki bagian tersendiri yang berbeda dengan Islam di kawasan Arab, tempat turunnya Islam pertama kali. Untuk mewujudkannya,
seluruh unsur budaya Arab diformulasikan kembali dengan unsur kebudayaan lokal Nusantara. Kemudian materi yang ke-8 ada santri, priayi, dan abangan. Santri yaitu orang-orang yang menjalankan syariat agama dengan baik dan benar. Kemudian priayi adalah seseorang yang memiliki kedudukan atau memiliki kuasa di situ. Kemudian abangan adalah orang-orang yang tidak menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar, seperti tidak melaksanakan sholat, tidak berpuasa, dan lain sebagainya. Kemudian ada materi yang ke-10 yaitu kejawen. Kejawen adalah sebuah pandangan hidup terutama dianut di Pulau Jawa oleh suku Jawa dan suku bangsa lainnya yang menetap di Jawa. Kejawen merupakan kumpulan pandangan hidup dan filsafat sepanjang peradaban orang Jawa. Kejawen menjadi pengetahuan kolektif bersama. Hal tersebut dapat dilihat dari ajarannya yang universal dan selalu melekat berdampingan dengan agama-agama yang dianut pada zamannya. Kemudian materi yang terakhir ada Islam, Jawa, dan Sufisme. Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai macam pendekatan, antara lain perkawinan, perdagangan, ataupun tasawuf. Islam bersifat terbuka, luas, dan adaptif, yang menggunakan pendekatan Sufisme oleh Wali Songo. Sekian materi yang atau rangkuman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.